Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai motherboard. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Selanjutnya, komponen-komponen motherboard. 1. Socket prosesor atau CPU. Socket prosesor merupakan tempat prosesor terpasang. Dalam memilih prosesor yang hendak kamu pasang, sebaiknya perhatikan pula apakah prosesor tersebut bisa terpasang dengan baik pada socket mobo kalian. Sebab tiap socket hanya bisa dipasangi satu tipe prosesor saja. Contohnya, jika kalian membeli motherboard untuk socket prosesor jenis AMD, maka jangan sekali kamu memasangnya dengan prosesor Intel sebab jelas mereka berbeda. 2. Slot RAM atau Random Access Memory. Secara fisik kamu akan menemui bentuk slot memanjang sesuai dengan kaki RAM, posisinya pun berdekatan dengan letak prosesor dan jumlahnya lebih dari satu slot. Nah, inilah yang disebut slot RAM dalam kurung tempat RAM dipasang. Sama semacam prosesor, sebaiknya perhatikan pula RAM jenis apa yang support dengan motherboard kalian. So, jangan asal seleksi ya. 3. Chipset. Komponen berikutnya yang tidak kalah berarti merupakan chipset. Komponen pintar ini mempunyai tugas untuk menjadi jembatan antara arus dengan komponen eksternal dan bases. Apalagi, umumnya chipset menjadi tolak ukur selaku kemampuan motherboard. Dalam perkembangannya sendiri, chipset saat ini hanya terdapat dua kelompok terkenal di kalangan pengguna komputer. Ialah chipset Intel serta chipset AMD. Kedua kelompok ini juga dibagi lagi menjadi sebagian kelompok lagi serta terus tumbuh sesuai dengan pertumbuhan zaman. 4. Slot ID serta slot SATA. Walaupun kedua slot ini berbeda, tetapi slot ini mempunyai fungsi yang sama, ialah sebagai penghubung harddisk ke motherboard ataupun penghubung CD-ROM ke motherboard. 5. BIOS atau Basic Input Output System. Secara singkat, BIOS bisa dimaksud sebagai chip yang menaruh aplikasi untuk mengelola operating system serta hardware. Umumnya BIOS digunakan buat proses booting dan pengecekan pada sistem serta hardware sebelum masuk ke OS utama. 6. CMOS. CMOS dalam kurung Complementary Metal Oxide Semiconductor ialah suatu baterai yang berperan untuk memberikan energi dan menyimpan seluruh konfigurasi dari BIOS. CMOS berupa semacam suatu baterai kecil dalam kurung mirip baterai jam tangan, cuman ukurannya lebih besar. 7. Slot PCI. PCI dalam kurung Peripheral Component Interchange secara singkat bisa diartikan sebagai bus yang menangani bermacam perangkat keras. Sampai saat ini, salah satu jenis PCI yang umum serta beredar di pasaran merupakan jenis PCI Express yang digunakan sebagai slot tambahan pada motherboard. 8. Power Connector. Nah, komponen yang satu ini pula gak kalah pentingnya. Komponen ini bertugas menghubungkan motherboard dengan power supply supaya mendapat pasokan listrik. Umumnya konektor ini berjumlah antara 20 kurang 24 pin. 9. eBagio port. Bagian ini bisa kamu temukan di luar casing. eBagio port merupakan sekumpulan input serta output pada data komputer. eBagio port sendiri terdiri dari beberapa bagian semacam port VGA, audio, LAN, USB, DLL. 10. Pin kabel front panel. Kabel ini berbentuk seperti kumpulan jarum kecil. Kabel ini berperan untuk memasang bermacam tombol semacam tombol start, tombol power, LED power, ataupun hard disk power. Untuk dapat memasangnya, umumnya kita akan sedikit terbantu dengan petunjuk teks yang bisa kalian temukan motherboard. 11. Heatsink dalam kurung HSF. Heatsink ialah benda yang terdiri kumpulan aluminium yang berperan sebagai pendingin dari panas yang dihasilkan prosesor. Pada sebagian tipe prosesor ataupun VGA card, umumnya kamu juga akan menemukan fan yang terpasang. Tetapi sebagian tipe lain tidak dilengkapi dengan fan sebab suhu yang dilepas bisa didinginkan cukup dengan heatsink saja. Mungkin sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.